Lagi-lagi rakyat dijadikan panggung di balik gedung megah yang berdiri angkuh. Janji manis ditabur seperti gula. Namun pahitnya kebijakan menetes ke mulut jelata, pola lama disulap jadi trik baru, namun berubah, tapi isi tetap semu. Kursi empuk jadi singgasana, sementara tikar rakyat makin tipis tak berdaya. Penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik. Perwakilan mahasiswa kembali mendatangi gedung DPR menagih jawaban tuntutan 17+8. Dengan aksi bertajuk Piknik Nasional, mahasiswa meminta DPR merespon tuntutan yang sudah disampaikan. Bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Tak berselang lama, DPR menjawab tuntutan rakyat dengan kodifikasi 17+8. DPR yang diminta membekukan kenaikan tunjangan anggotanya merespon dengan menyetujui jika tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Anggaran lain yang dinilai jadi pemborosan juga dievaluasi. DPR bicara tentang rakyat, DPR tapi yang RI terdengar hanya gema kepentingan. Rakyat di menghentikan jalan berteriak pemberian lapar, tunjangan perumahan namun di gedung anggota DPR tepuk RI tangan terhitung membungkam sejak sabar. tanggal 31 negeri Agustus ini, sampai kapan 2025. suara kecil harus dikorbankan? Yang kedua, Lagi-lagi rakyat dipermainkan DPR RI oleh permainan melakukan politik moratorium tanpa akhir, kunjungan kerja tanpa ke luar perasaan. negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi 17+8 tuntutan rakyat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR, imbas dari keresahan yang selama ini dirasakan publik, mulai dari sektor ekonomi, penegakan hukum, hingga peran TNI di ranah sipil. Penulis yang juga hadir ke DPR menyampaikan tuntutan 17+8, Andita Firseli Utami menegaskan, tuntutan 17+8 murni merupakan aspirasi rakyat. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. DPR telah merespon tuntutan 17+8 dengan lengkap dan menyampaikan evaluasinya secara tertulis, sementara pemerintah masih belum tegas menanggapi tuntutan rakyat tersebut. Hanya 1-2 menteri yang menyampaikan pandangan dan instruksi Presiden Prabowo terhadap aspirasi masyarakat. Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respon yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa, dan kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa. Itu yang kan mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita